shalom semuanya. Pasti kalian bertanya-tanya. Aku ngapain di sini? Kita puji Tuhan ya, kita udah ibadah yang kedua. Masih semangat kan semuanya? Masih dong. Oke, jadi kita mau ngapain Jerry? Kita mau main game. Iya betul Josi, kita mau main game. Betul. Oke, saya undang kalian semua berdiri. Saya didukung. Oke, kita mau main gamesnya itu biasa aja. Pasti kalian udah tahu sih. Main gamesnya itu Yesus berkata. Jadi dengarkan instruksinya. Baik. 1, 2, 3. Yesus kata, Masya. Jadi nggak ngerti ya? Kurang ya penjelasannya. Jadi kayak Yesus berkata loncat. Kalau nggak disuruh berkata, kalau nggak ada Yesus berkatanya jangan loncat gitu. Iya. Nggak jelas ya instruksinya. Kita ulang aja, kita ulang. 1, 2, 3. Yesus kata, angkat tangan. Turun. Ayo. Yesus kata, duduk. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Yesus berkata, diri. Yesus berkata tos. Ya, Yesus berkata ucapkan selamat lagi. Yesus berkata lambai. Yesus berkata senyum ke temannya. Yesus berkata Kakak duduk. Yesus kata, tutup tangan. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Cinta. Yesus berkata duduk. Oh, ini sakit. Ayo. Duduk. Shalom, anak muda. Anak muda mana suaranya? Kita udah games. Silakan mari kita siapkan diri kita memulai ibadah kita. Ya. Silakan hati kita mau bilang, Yesus, aku cinta Kau. Udah. Yesus
Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini ibadah pertama yang kedua, tidak mengurangi rasa syukur kami pada Engkau. Seberapa pun yang hadir Tuhan, Engkau baik. Engkau hadir di sini Tuhan, dan semua ini boleh terjadi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anakmu yang hadir pada ibadah siang ini Tuhan. Biarlah setiap kami menyediakan hati kami, menyediakan roh jiwa kami untuk sungguh-sungguh kami beribadah kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Bukan hanya sekedar berliturgi, tetapi sungguh-sungguh momen ini, waktu ini menjadi suatu momen yang indah antara Engkau bersama dengan anak-anak Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji menyembah Engkau, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan semua yang bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Ulang lagi, yang siap memuji Tuhan katakan Mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita semua lebih daripada pemenang. Kita
hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami memberikan sebuah pujian bagi Tuhan. Bagi Yesus,
Dan ini bukan hanya menjadi satu nyanyian di mulut setiap anak-anak yang menyanyikannya Tuhan, tapi sungguh menjadi suatu kerinduan dari hati yang paling dalam, dengan suatu kesadaran bahwa kami ditebus untuk menjadi seperti Kristus, sehingga ini menjadi suatu doa dan harapan sejahtera Tuhan di tempat ini, sehingga apa yang mereka nyanyikan, yang kami nyanyikan hari ini, melalui pembentukan, melalui didikanmu Tuhan, maka seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi seperti Engkau, seperti kerinduan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, dan saat ini kami akan mendengarkan suaramu. Berbicaralah supaya apa yang Kau sampaikan pada siang hari ini menjadi berkat bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan dulu. Shalom. Ibadah kedua ini ibadah nuansa muda. Meskipun yang hadir juga ada yang masih muda juga sih, kecuali saya gitu ya. Ya, apa yang akan saya sampaikan siang ini ya, anak-anak semua, itu ekspektasi. Judulnya sama, gitu, judulnya sama. Harusnya khotbahnya juga sama, tapi ternyata Pak kita itu udah dapat semua. Semua dengar kan ya tadi? Nah, masih ingat semuanya? Ya udah saya kalau ya. Oke, tetap saya akan ambil apa yang saya sampaikan dari pagi, tapi mungkin tidak perlu semua disampaikan gitu ya. Baik, mari kita awali sama seperti tadi pagi. Kita awali dari dua ayat. Yang pertama dari Ulangan 20 ayat 1, dan yang kedua Ulangan 20 ayat yang ke-4. Bisa tolong kita ini? Ya ini ya. Kalian lihat di sini, saya akan bacakan di sini dengan satu intonasi dan penekanan supaya lebih jelas. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta yang ditentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Sebab Tuhan Allahmu yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan bagimu. Amin. Tadi pagi sudah saya sampaikan, mungkin sebagian tidak mendengar karena ada yang ajar ya selama minggu ya. Jadi begini, bahwa Musa ini menyampaikan firman Tuhan ini, menyampaikan nasihat ini kepada umat Israel, itu di penghujung perjalanan mereka dari keluar dari Mesir sampai ke Kanaan. Berapa tahun? Ada yang ingat? Berapa tahun? 40 tahun. Nah, Musa ini menyampaikan nasihat ini di tahun yang ke-40, bulan yang 11, jadi benar-benar di ujung gitu. Nah, setelah itu, setelah menyampaikan ini, nanti jemaat Israel menyeberang bersama-sama Sungai Yordan, baru masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, persoalannya adalah begini. Ketika Musa menyampaikan hal ini kepada umat Israel pada waktu itu, umat Israel waktu itu terdiri dari dua generasi ya. Generasi pertama adalah generasi yang keluar dari Mesir, generasi tua ya, seperti saya begini ya, tua. Terus yang kedua generasi muda, generasi yang lahir di padang gurun. Nah, sama kayak kita saat ini, kita ini sudah campur kan antara kita yang angkatan lama dan angkatan baru, kita campur. Dan sama juga kita saat ini sedang menghadapi tanah Kanaan surgawi yang ada di depan kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir juga. Hari-hari ini adalah akhir zaman juga. Kalau Musa itu menyampaikannya setelah 40 hari mereka nyebrang masuk ke Yordan. Nah, kita juga nggak tahu kapan kita menyeberang.
menyeberang itu artinya ya kita sampai ke tangan kanan surgawi. Masing-masing kita waktunya nggak tahu. Artinya maksudnya itu kalau kita masuk surga itu artinya kita sudah tidak ada di dunia ini gitu loh. Ya. Maksudnya kita nggak ngerti waktu itu apa. Nah, saya nggak usah bicara ke jauh sana. Saya akan bicara begini. Kita saat ini kan masuk ke bulan kedua tahun 2023 ya. Nah, sama ketika orang Israel itu di depan tanah Kanaan, mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana, keadaannya seperti apa, ya akan mereka lalui itu nantinya tanahnya seperti apa, penduduknya seperti apa, mereka tidak ngerti. Gelap. Nah, sama seperti kita sebenarnya. Kita ini kan sedang memasuki tahun 2023 dan saya rasa kita semua setuju bahwa kita semua tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2023, 2023. Betul nggak? Ada yang ngerti? Nggak ada. Kalau Musa ini memerintahkan mereka, nanti kita akan masuk sana, memerintahkan mereka, kamu cek dulu nih kanan yang akan kita masuk itu seperti apa, kamu intip dulu ke sana supaya kalian bisa siap-siap gitu. Tapi kalau kita nggak bisa, apa yang akan terjadi di tahun 2023 ke depan ini kita nggak ada yang tahu, karena kita tidak ada yang bisa ngintip waktu, betul nggak? Kita nggak bisa ngintip waktu. Ada apa ya? Tahun 2023 depan sana ada apa ya? Kita nggak bisa. Tapi ada juga orang-orang yang mencoba untuk ngintip, saudara. Ya. Contohnya, yang suka ngintip masa depan itu artinya orang-orang apa itu? Para orang datang untuk mengintip masa depannya. Datangnya kemana? Ramal. Datang orang ramal, pakai datang berpakai kartu apa namanya? Nah, kartu tarot. Ini ya, siapa namanya? Pengalaman banyak loh. Untuk masa depan ada yang ngintip datang kepada tukang tarot gitu ya. Terus ada juga yang datang ke tempat apa namanya kuamia apa sih itu yang dia dikocok-kocok itu kuamia Gamnya. ya kalau ke sini dikocok-kocok itu inilah masa depan gue baca apa gitu. Tapi apakah benar itu? Ya udahlah, mereka yang main tarot aja nggak ngerti masa depannya gitu ya. Yang di kuamia itu juga mereka yang bikin tulisan juga nggak ngerti masa depannya seperti apa. Nggak ada yang ngerti gitu ya. Nggak ada yang ngerti. Kita juga nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Makanya Musa waktu itu diperintahkan, memerintahkan untuk mengintip, untuk mengintai. Coba kamu lihat depan sana itu yang tanah yang akan kamu masuk itu seperti apa. Intiplah sana. Nah, kita akan belajar dari situ. Kita akan belajar dari situ ya. Apa yang akan terjadi? Nah, secara apa? Terus apa namanya? Langsung saja. Yang pertama sebelumnya Musa ini belum suruh ngintip dulu ya, nanti itu. Yang pertama Musa pada waktu itu memberikan nasihat karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa memberi nasihat begini, hati-hati ya. Meskipun kalian ini sudah keluar dari Mesir untuk oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan kalian berjalan juga atas perintah Tuhan untuk masuk ke Kanaan, tapi hati-hati. Kalau nanti kamu akan mengalami peperangan yang besar di sana, harus berebut dari bangsa yang besar, bangsa yang lebih besar dari kalian, bangsa yang lebih banyak dari kalian, bangsa yang lebih canggih daripada kalian, bangsa yang sudah berpengalaman untuk berperang. Kalian akan melihat ke sana, kalian akan menghadapi itu, ya. Kalian akan hadapi itu, mau tidak mau, gitu. Nah, kita juga begitu, anak-anakku. Hari-hari ini, ya. Kalau Musa itu memperingatkan bangsa Israel, hari-hari ini Paulus menyediakan peringatan itu buat kita. Menyediakan peringatan buat kita apa itu? Nah, yang tadi ngajar sekolah itu biar tahu juga nih.
Apa peringatan Paulus buat kita? Efesus 6 ayat yang ke-11 dan 12. Tolong Bill. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Nah, demikian. Yang kita baca tadi, nasihat Musa kepada umat Israel, sekarang ini nasihat atau peringatan Rasul Paulus kepada kita ini. Gini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu jangan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab pertarungan, ini terjemahan lain ya. Sampai dulu. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya senang dengan terjemahan yang ini. Terjemahan Indonesian Literal Translate begini. Sebab pertarungan itu, keren ya. Sebab pertarungan itu, nanti kalian kita akan ada pertarungan. Pertarungan itu bagi kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas, melawan penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu dia. Kita, jadi Rasul Paulus itu memperingatkan kepada kita begini. Hei orang-orang percaya, kalau sekarang ini, hai anak-anak muda Siusi, ketahuilah, meskipun kalian ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, meskipun kalian sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, meskipun saat ini kalian diperintahkan untuk menuju kepada Kanaan surgawi, kita semua akan menuju Kanaan surgawi, amin. Tapi bukan berarti kalian akan memasukinya dengan santai-santai. Bukan berarti kalian akan menjalani hari-hari depan kalian dengan enak-enakan. Semua akan berjalan mudah, enggak. Bukan berarti kalian karena kalian percaya Yesus dan gelar anak Tuhan, tetapi hari depanmu itu akan penuh dengan pertempuran. Nah, pertempurannya melawan apa? Ini tadi. Pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setan-setan dan seluruh jajarannya, pemerintahannya. Setan-setan yang sekarang ada ini tidak lagi berupa apa, kayak genderuwo, kayak wewe gombel gitu, orang Jawa ada itu, kayak apa lagi, suster besok, kuntilanak. Enggak, karena setan sudah tahu anak muda di Siusi udah kebal, karena nontonnya bukan levelnya bukan itu lagi, nontonnya udah apa, Conjuring ya, salah bener aja sih. Conjuring 1, 2, berapa itu? 3, udah belum? Saya denger aja. Nah, levelnya sudah level internasional. Jadi kalau super ngesot mah diketawain, udah takut. Levelnya udah Conjuring. Nah, mereka itu datang dengan banyak cara, tidak dengan fisik, tetapi mereka itu roh. Melalui apa mereka menyerang kalian, menyerang kita orang-orang pada saat ini? Tolong di YouTube dong. Menyerang ya, si musuh ini akan menyerang kita anak Tuhan sekarang ini melalui apa? Melalui medsos. Salah satunya medsos. Kalian ketika kalau saya juga kadang buka FB ya. Saya kadang buka FB karena saya juga posting kegiatan gereja itu di FB juga. Kadang saya buka FB, saya juga baca berita-berita teman-teman yang FB itu ada berita apa gitu. Di sini ada yang main FB nggak? Main semua ya? Enggak, buat keren.
Kalau dulu FB-nya itu baik-baik, aman-aman. Lah sekarang buka FB tiba-tiba tung aja. Kita tidak kehendaki, kita tidak cari muncul itu. Setan benar. Iya dong, saya baru tahu ternyata setan itu melalui sudah merusak generasi muda di Amerika. Saya melihat gara-gara saya buka FB tahu itu namanya prank. Tahu prank ya? Prank. Orang yang ngeprank, saya melihat orang ngeprank pakai mobil mewah itu pakai apa? Lamborghini, pakai apa namanya? Ferrari, itu ngeprank kan? Yang di prank itu, Masya Allah. Saya baru tahu orang-orang Amerika, orang-orang perempuan muda itu pakai pakaiannya nggak keruan, nggak komplit. Pakai apa? Nggak boleh bayangin loh ya. Pakai stocking doang, pakai tank top. Ditanya sama yang punya Ferrari itu, mau kemana? Mau kemana? Mau jalan-jalan? Mau ikut Anda? Bukan ikut saya. Ya ampun, mau kamu pakai kayak begitu? Luar biasa itu apa? Luar biasa hebatnya si iblis itu untuk mengalahkan mereka. Kalau kita yang sudah mengerti kebenaran, saudara ya, anak-anak ya, ketika muncul seperti itu, ya waktu saya lihat karena penasaran, kok kayak begini. Tapi begitu muncul, kita harus berani kata sikat. Apa nih? Ya baik. Scroll, lewat seperti itu. Kalau tidak melalui itu, si musuh kita ini peperangannya secara halus, nggak kelihatan secara fisik, tapi dia bisa menembakkan panah api si jahat ke pikiranmu, ke hatimu, melalui apa itu tadi, melalui medsos. Kalau kita buka, lalu kita panik, masuk panah api jahat, masuk sini. Ada yang pikirannya menjadi kotor. Nggak cewek, nggak cowok sama aja. Karena saya jujur sih, jadi anak muda juga. Pikirannya jadi kotor, keinginannya jadi kotor. Itu udah diserang si musuh itu. Itulah yang terjadi. Musuh bisa mengacak-acak pikiran kita, bisa mengacak-acak hati kita, bisa menembak kita melalui hal-hal yang canggih. Sekarang dia canggih, bisa canggih. Nah, kita harus ngerti. Jadi ketika kalau perlu ketika kalian main medsos itu, ya bukan saya mau medsos, tapi saya mau belajar sesuatu yang berkenan, yang berbaik. Kalau nanti ada yang ini lewatkan saya Tuhan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar. Wah, berdoa. Ketika kalian buka, tiba-tiba muncul yang seperti itu, jangan bilang, loh saya udah berdoa kok muncul, jadi tidak Tuhan dicontoh lagi. Kita harus waspada. Kita harus waspada bahwa musuh kita itu bergentayangan melalui macam-macam, melalui pergaulan, melalui tontonan, melalui bacaan. Si musuh bisa menembakkan panah api ke dalam pikiran dan pikiran, sehingga itu akan dimotori. Ketika ada dalam pikiran kita tolak, oke. Tapi ketika dalam pikiran lalu kita terima, dikembang-kembangkan, lalu turun ke hati dari keinginan yang mendesak, dosa, layak dari dosa. Hati-hati, ya. Musuh kita itu licik. Bukan saya mengaku-ngakukan dia, bukan. Kenapa? Emang dia hebat. Tapi kalah hebat dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Ya, yang kedua si
Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa begini, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa meskipun kalian itu nanti menghadapi musuh yang hebat, yang besar, yang menakutkan, yang kelihatannya itu wow, tapi Musa mengatakan, tenang, Tuhan menyertai kamu, Tuhan akan membuat kamu menang terhadap dia. Kita coba begitu. Kalau kita melihat pergaulan sekarang ya, luar biasa buruknya itu. Wah, nanti jangan-jangan saya terbawa, terikut. Enggak. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan ada di antara saudara dan saya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan menyertai kita itu artinya apa? Dimanapun kalian ada, dimanapun kalian berdiri, dimanapun kalian ada, Dia ada di situ. Apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian pikirkan, Dia ada di situ. Dengan pengetahuan seperti itu, kalian akan pilih mana? Pilih mengikuti tawaran setan atau memilih untuk ada Tuhan di sini. Tuhan saya hebat ada di sini. Saya tidak mau dalam nama Tuhan Yesus. Atau pilih itu. Ketika kita memilih Tuhan, kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau tawaran ini. Kalian menang. Tuhan buat menang. Dan kalian harus menang. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Harus menang. Si iblis itu kayaknya luar biasa. Nah, yang ketiga cepat. Saya akan lebih banyak di sini. Yang ketiga Musa mengatakan begini, kalian meskipun kalian dari berstatus sama Tuhan, tapi kalian akan menghadapi peperangan musuh yang luar biasa hebat. Tapi tenang, aku ada bersama kamu dan aku akan membuat kamu menang. Satu syaratnya apa itu? Ayat yang berapa tadi? Keempat. Dikatakan jangan takut itu. Ini apa syaratnya? Kalian akan menjadi orang yang menang, dibuat menang oleh Tuhan. Syaratnya satu, jangan takut. Biasanya kalau anak muda sekarang ini apa sih yang takuti? Biasanya apa? Saya tahu, saya juga pernah muda dulu ya. Saya dulu ketika dalam pergaulan ada kata-kata yang bodoh banget saya dulu. Bodoh banget karena belum dalam Tuhan. Mengatakan ketika begitu dengan bangga, aduh, aku ini orang-orang yang madesu, orang-orang yang masa depan suram. Kenapa? Dia lihat seperti ini, masa depanku suram seperti itu. Artinya udah takut akan masa depan. Nah, sekarang ini diakui tidak diakui. Banyak orang atau orang muda yang mulai takut akan masa depan. Ketika melihat kenyataan, apa? Aduh, bagaimana ya? Orang muda, keluarga muda juga. Bagaimana ya? Sekarang aja untuk biayai anak sekolah udah mahal, bukan main. Betul Pak Bu? Ibu muda. Kuliah sekarang anak saya masih SMP, kuliah udah mahal bener. Nanti kalau anak saya kuliah berapa duit? Apa saya bisa ya? Itu termasuk musuh yang menghadapi depan. Orang tua saya nggak mampu sekolah, sekarang aja sekolah nggak perlu SPP. Bagaimana nanti saya bisa kuliah? Takut akan masa depan. Terus belum lagi, nanti kalau saya bisa kuliah, lulus kuliah, apa saya bisa kerja ya? Kenapa? Karena berita-berita sekarang ini semakin hari semakin mahal, kuliah semakin mahal, dan di dunia sana, di dalam ekonomi sekarang dikatakan bahwa nanti akan mengalami resesi, tapi puji Tuhan katanya nggak jadi, puji Tuhan. Tetapi kalau melihat situasi keadaan
Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan startup yang jatuh, betul nggak? Yang ngerti, kerja tahu. Startup yang tadinya itu top, rontok, PHK ratusan ribuan orang. Mungkin ada yang merasa takut. Nanti sekarang aja seperti itu, nanti kalau saya lulus, apakah saya bisa dapat kerja? Sekarang aja udah susah. Nah, itu adalah serangan si musuh juga. Dikatakan jangan takut. Ada anak muda, jangan takut masa depanmu, amin. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kalian, dan Tuhan akan memampukan kalian untuk mengatasi semuanya ini. Dan karena kalian anak Tuhan, kalian ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Satu, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena orang yang takut itu akan, orang yang takut pada musuh itu imannya akan rontok, imannya akan runtuh. Betul. Nih, saya akan banyak baca firman Tuhan tentang hal ini. Tentang tadi saya singgung tentang 12 pengintai. Ya, si Musa mengatakan, itu kamu akan masukin tanah itu, sono intip sono ki. Coba kalian lihat seperti apa keadaannya, penghuninya bagaimana, kuat atau tidak, banyak atau tidak, memungkinkan untuk serbu atau enggak, gitu. Lalu Musa memerintahkan 12 pengintai, untuk masuk ke sana, ke tanah Kanaan. Nah, kita semua tahu ada 2 kubu di sana, Pak. Ada 2 kubu. Semua ada berapa yang diutus? 12 orang itu bukan orang sembarangan. 12 orang itu dikatakan para pemimpin suku. Para pemimpin suku suruh melihat sana. Seharusnya namanya pemimpin suku itu kan level imannya sudah tinggi, orang-orang pilihan. Tapi begitu masuk ke sana, melihat satu kenyataan, ya, ketika berhadapan dengan satu berkat itu setuju. Oh, tanah itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang menghasilkan pertanian yang luar biasa. Tadi pagi saya katakan, satu tangkai gandum aja itu harus dipikul 2 orang. Saya ngebayangin itu gede segede gini nih. Itu satu tan dan anggurnya segede ini harus dipikul 2 orang. Tanahnya luar biasa. Tetapi ketika melihat kenyataan bahwa penduduknya itu, penghuninya besar-besar, banyak, tukang perang, apa yang terjadi? Terjadi 2 kubu. Kubu yang pertama adalah kubu orang yang takut. Padahal tadi Tuhan katakan jangan takut. Tapi kubu yang pertama yang 10 orang mereka takut. Ketika takut, apa yang dipengaruhi? Ketika seseorang takut, yang dipengaruhi apa? 1, imannya rontok. 2, perkataannya negatif. Yang ketiga nanti akan kita lihat itu mempengaruhi orang banyak. Coba kita baca deh ya. Kita baca. Bilangan 13 tolong ini. Bilangan 13 ayat yang 27 sampai 29. Nah, dilanjutkan 31 sampai 33. Ya. Perhatian ke sana. Nanti aku akan baca di sini. Saya akan penekanan. Inilah perkataan orang-orang yang takut. Perkataannya itu negatif. Ya. Bilangan 13 ayat 27, saya akan mulai baca begini. Mereka menceritakan kepadanya, jadi 10 orang itu menceritakan kepada Musa dan Harun. Kami sudah masuk di negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dan saya bilang, dia setuju. Itu adalah negeri yang baik, subur. Ayat 28. Hanya mulai perkataan negatifnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kayak verse 9. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Negatif kan perkataannya. Karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, orang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita lihat orang yang takut. Yang pertama, imannya itu rokoh. Dia lupa bahwa dia memiliki Allah yang besar. Dia takut. Setelah imannya rontok, perkataannya negatif. Kita bisa lihat tadi, iya betul sih, negerinya hebat, subur makmur, tapi penghuninya besar-besar. Mereka adalah bangsa yang berkubu. Kita tidak bisa menyerang mereka. Kalah sebelum berperang. Orang takut, imannya rontok, kalah sebelum berperang. Bahwa dikatakan bahwa kami melihat diri kami itu seperti belalang, mereka gede-gede. Imannya rontok. Mereka lupa bahwa segede apapun orang-orang Enak itu opahnya Goliat. Allah yang kita semua jauh lebih besar daripada dia. Amin. Ya. Dia lupa, perkataannya negatif. Dan apalagi orang-orang yang takut, perkataan negatif, dan juga mereka ini mempengaruhi orang-orang yang lain, dikatakan lebih baik kita kembali ke Mesir. Kalau kita mati, jangan mati di sini. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Kalau kita mati di Mesir. Sehingga seluruh umat itu marah kepada Musa, ingin kembali ke Mesir. Dan mereka itu adalah orang-orang yang takut itu, yang imannya rontok itu. Mereka orang-orang yang tidak masuk tengah-tengah dalam pemberian janji Tuhan itu. Itu kita. Tuhan sebenarnya sudah memberikan satu masa depan yang sangat baik. Tuhan berjanji, aku tahu rancanganku yang ada, rancangan yang ada tentang kamu, bahwa aku merancangkan masa depan yang baik, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalian ini sudah disediakan hari depan yang penuh pengharapan oleh Tuhan kita. Amin. Tapi kadang-kadang rencana Tuhan itu digagalkan, bukan oleh karena musuh kita, tetapi digagalkan oleh karena kita sendiri. Kenapa? Itu tadi, takut masa depan, padahal Tuhan sudah siapkan masa depan yang baik. Lalu karena takut memperkatakan perkataan yang negatif seperti saya dulu. Aduh, aku ini masa depan desu, aku gak punya masa depan. Aku ini orang kecil, aku ini anaknya orang miskin, nanti juga saya gak punya masa depan. Itu adalah perkataan orang-orang yang takut pada musuh. Imannya rontok, perkataannya negatif, dan firman Tuhan mengatakan bahwa hidup dan matimu dikuasai oleh apa? Hati-hati dengan perkataanmu, karena yang kamu katakan itulah yang akan terjadi. Seperti bangsa pengintai yang 10 tadi, kita nggak akan bisa maju ke sana,
kita akan kalah, kita nggak mungkin menang. Benar. Mereka tidak masuk ke sana, tidak mendapatkan janji Tuhan, tidak mendapatkan janji Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan kita takut. Orang takut itu sudah kalah sebelum berperang. Orang yang kalah tidak akan menikmati janji Tuhan. Orang yang kalah tidak akan meraih hari depan. Jadi kalian anak-anakku masih muda, jangan takut menghadapi masa depan kalian. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, gak apa-apa, nikmati masa depan. Urusan Tuhan, Tuhan yang sebenarnya diakan masa depan yang sangat baik. Cuma jangan ditakut-takuti oleh musuh dan jangan takut. Perkatakan perkataan yang positif. Aduh saat ini bagaimana? Sebagai orang tua, aduh nanti anak-anakku bagaimana? Nanti kuliah bagaimana? Katakan Allahku akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhanku. Amin. Aku anak Tuhan, aku akan dipelihara oleh Tuhan. Orang tua akan diberkati sehingga aku tidak kekurangan suatu apapun. Nanti aku bisa sekolah, aku bisa kuliah, saya akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena Tuhan yang menolong saya. Haleluya. Dan itu menjadi milik kalian. Gitu loh. Jadi hari ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sederhana. Sederhana Pak. Apa itu? Kita sudah menyadari sebagai anak Tuhan, ya oke. Tapi bukan berarti hidup kita akan mulus-mulus saja, akan banyak tantangan. Bukan hanya tantangan masa depan loh, tantangan ekonomi, tantangan sakit bisa, tantangan keluarga. Dalam keluargamu orang tua berantem dulu, tapi jangan takut. Jangan takut, karena masa depanmu pribadi itu ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan takut. Yang penting itu pribadimu hidup benar dengan Tuhan. Udah semua tahu. Tuhan janji ketika kita hidup benar, Tuhan akan bersama dengan saya. Dan Tuhan akan berperan untuk saya. Dan Tuhan akan beri kemenangan untuk saya. Itu. Jangan kalah. Jangan takut. Supaya perkataanmu tetap positif, pikiran tetap positif, dan kalian akan meraih apa yang kalian perkatakan dan kalian imani itu, yaitu masa depan yang Tuhan janjikan, yaitu masa depan yang sungguh baik untuk kalian semua. Amin. Sampai di sini saja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Dan saya mengundang untuk para petugas bersama maju. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana pada siang hari ini, tetapi mengingatkan pada setiap anak muda yang Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, saat ini mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka sudah memikirkan apa yang akan terjadi di depan sana. Kalau melihat medsos, melihat berita, mungkin itu akan membuat mereka takut. Tapi hari ini Engkau sudah mengingatkan bahwa Engkau menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau akan membuat menang anak-anak-Mu ini Tuhan. Asalkan mereka tidak takut, asalkan mereka tidak membesarkan musuh, tetapi membesarkan Engkau Tuhan yang dahsyat itu, maka musuh akan menjadi kecil di depan mereka, sebab Engkau yang akan berperang bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah ketakutan tidak menguasai mereka, sehingga perkataan anak-anak-Mu menjadi mengeluarkan perkataan yang positif, perkataan iman, bahwa mereka ada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan membuat anak-anak berhasil, bukan hanya dalam kehidupan jasmani, tapi juga dalam kehidupan rohani. Anak-anak-Mu nantinya akan menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi banyak orang untuk melihat nama-Mu Tuhan, melalui kehidupan mereka yang berkemenangan itu.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan melakukan perjamuan. Memberkati roti dan anggur yang tersedia, yang melalui perjamuan ini anak-anakmu kami semua diingatkan bahwa kami adalah milikmu yang telah kau beli dengan darahmu, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir tentang apapun yang menghadang ke depan, sebab kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang dibalik. Terima kasih Tuhan Yesus, itu menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa Tuhan menebus kami dengan darah-Mu sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan memperingati akan kasih-Mu itu Tuhan, pengorbanan-Mu itu Tuhan, dengan kami melakukan perjamuan kudus. Mari anak-anakku, angkat roti tangan kanan tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-cahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini yang sering saya katakan roti biasa yang dibeli di ITC ini, tetapi ini adalah melambangkan darah Yesus. Jadi kita harus melihatnya, memakannya dengan penuh rasa hormat. Oleh karena ini melambangkan tubuh Kristus yang oleh karena kasihnya kepada kita semua, dia rela untuk disesat, untuk dicambuk, untuk dilukai, supaya kita yang percaya beroleh pemulihan. Kita makan roti ini dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini juga anggur biasa, tetapi makna dari anggur ini, karena anggur ini mewakili darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib untuk penebusan kita semua. Sehingga kita yang percaya pada korban penebusan, kita semua boleh janji keselamatan kekal bersama dengan Dia. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh rasa syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur dengan mulutku sendiri. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau telah curahkan darah-Mu Tuhan. Kau telah rela menjaga tubuh Tuhan, sehingga kami beroleh jaminan keselamatan kekal, hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu. Haleluya. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi milik-Mu. Oh yang menetapkan hari-hari depan-Mu, yang merencanakan masa depan yang baik bagi kami Tuhan. Ajar kami menghargai melalui hidup kami Tuhan. Hidup yang benar di hadapan-Mu, hidup yang kudus di hadapan-Mu, hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga setiap rencana-Mu, setiap yang Kau sediakan bagi kami, menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu sendiri, dan kami ini adalah anak-anak-Mu, milik-Mu, manusia, anak-anak muda. Biarlah mereka menjadi anak panah kemenangan-Mu. Oh, dimanapun mereka berada, memang menjadi berkat bagi generasi mereka. Oleh karena Engkau hidup di dalam mereka, mereka adalah anak-anak yang akan mewarisi masa depan. Masa depan mereka, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang indah, karena Engkau sendiri Bapa di surga yang menetapkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar roh ketakutan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan, kekhawatiran akan depan, hari depan, saat ini aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab segala musuh yang menghadap jauh lebih besar, Allahku jauh lebih besar dari mereka. Dan Tuhan Allah akan memberikan kemenangan kepada setiap orang muda ini. Mereka akan berani berkata tidak terhadap hal yang berdosa. Mereka berani berkata tidak terhadap setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, sehingga itu mereka berkenan di hadapan dan berencana untuk mengambil kehidupan mereka. Kemudian nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tiba saatnya kami mau berikan persembahan kami. Kiranya Allah yang kita putuskan persembahan kami Tuhan. Semoga kami dulu yang kami dapat kami beri dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
sudah ditutup, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Satu, dua, tiga, tujuh ya. Sempurna. Oke, kita doa. Ya, kita berdiri, angkat tanganmu, berkati mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Saat ini berdiri di hadapan kami, di hadapan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Aku pilih untuk menjadi pengurus-pengurus ibadah dua atau pengurus-pengurus kaum muda ataupun itu kaum youth, apapun itu yang telah Kau percayakan kepada mereka. Engkau mengetahui isi hati mereka. Biarlah ini menjadi satu tanggung jawab. Mereka memiliki satu tanggung jawab karena mereka dipilih oleh Raja di atas segala raja untuk menjadi pengurus rumah tangganya. Sesuatu yang luar biasa. Dan kiranya Kau mengurapi satu persatu pribadi sehingga satu persatu mereka mampu melakukan, mengerjakan setiap apa yang dipercayakan kepada mereka. Mereka akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan melakukannya dengan penuh sukacita. Mereka melakukannya dengan hati yang tulus dan murni sehingga apa yang mereka kerjakan semua menyenangkan hati Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah anak-anak-Mu, persatukan mereka dengan tali kasih-Mu sehingga satu sama lain ini Tuhan terikat dengan tali kasih Kristus yang saling merendahkan hati, merendahkan diri. Tidak ada yang ingin menonjol sendiri, tapi bersama-sama, sehati, sepikir untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kepercayaan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini semakin hari semakin luar biasa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Anak-anak dikasih Tuhan, ibadah yang kedua sudah selesai. Kiranya berkat anugerah yang datang daripada Allah. Setiap firman yang sudah disampaikan, seberapapun yang kalian bisa tangkap, berbicara secara pribadi di dalam hatimu, biarlah itu engkau hidupi. Dan firman Tuhan bertumbuh di dalam kalian, sehingga kalian menjadi anak-anak yang terbebas dari rasa takut, rasa khawatir akan hari depan. Kalian akan terbebas dari rasa takut akan persoalan permasalahan, tetapi kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allah semesta alam, penguasa langit bumi yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada bersama dengan kalian semua, sehingga kalian akan maju. Kalian akan terus berjalan ke depan dengan suatu semangat yang baru untuk menjadi berkat bagi generasi kalian. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Biar kiranya berkat itu turun atas kalian, menyertai kalian, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kemampuan kalian sehingga dimanapun kalian berada, kalian akan menjadi berkat untuk menyertai Tuhan. Dan berkat itu curahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya terima berkat ini sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus.